Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Jadi hari ini kita akan ngebaso bareng, tapi ini bukan ngebaso yang biasa. Ini ngebaso yang luar biasa, yaitu ngebahas soal. Oke. Nah, menu ngebaso hari ini adalah trigonometri. Ya, jadi kita akan bahas soal-soal yang kemarin udah di-share di grup WA. Ya, boleh dicek lagi. Nah, untuk hari ini kita bahas 3 soal dulu aja. Ya. Oke. Soal yang pertama. Jadi, di soal ini dikatakan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x ditambah 7 sin x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk nilai x-nya antara 0 sampai 360 adalah berapa? Oke. Nah, jadi di sini kita punya persamaannya cos 2x ditambah 7 sin x dikurangi 4. Nah, kalau kita punya persamaan trigonometri, tapi di sini ada 2. Jadi ketika ada cos dan sin di persamaan yang sama, itu akan sulit kalau kita mau mencari solusinya, penyelesaiannya. Makanya kita harus menentukan ini mau diubah jadi cos aja atau diubah jadi sin aja. Gitu ya. Oke. Jadi clue-nya adalah kita akan mengubah cos 2x menjadi salah satu dari persamaan di sini. Ya. Oke, karena tujuan kita ingin membuat semuanya jadi dalam bentuk sin, maka kita pilih persamaan yang kedua. Jadi cos 2x-nya akan kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Oke. Ya, tadi jadi cos 2x-nya kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian untuk 7 sin x dan min 4-nya itu tetap sama. Oke, selanjutnya kita hitung yang masih bisa kita jumlahkan. Pokoknya bentuk jadi sesederhana mungkin bentuknya. Ya, jadi kita dapat negatif 2 sin kuadrat x ditambah 7 sin x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita udah punya bentuk yang kayak gini, semuanya udah dalam bentuk sin, ini akan jauh lebih mudah. Tuh. Oke, sekarang karena kita udah punya persamaan ini, tinggal kita faktorkan. Ya, supaya mudah kita kalikan dulu negatif 1 kedua ruas kiri dan kanannya, maka kita akan dapat 2 sin kuadrat x dikurang 7 sin x tambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan sehingga kita dapat 2 sin x min 1 dikalikan sin x min 3. Nah, dari sini kita akan dapat 2 persamaan. Persamaan yang pertama, 2 sin x min 1 akan sama dengan 0. Maka negatif satunya kita pindah ruas, jadi kita punya 2 sin x sama dengan 1. Nah, kemudian kita dapat sin x-nya sama dengan setengah. Ya, karena kita mau mencari penyelesaiannya, maka kita harus tahu nih, x-nya berapa. Ya, nah, sudut berapa sudut yang nilai sinnya setengah. Ya, yang di kuadran 1 yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat untuk di kuadran 1. Nah, untuk selanjutnya, karena kita masih mau mencari di kuadran yang lain, kita harus lihat di sini. Di sini nilai sin x-nya positif ya. Berarti sudut yang satu lagi pasti ada di kuadran 2. Gitu. Maka dari kuadran 2 kita dapat x-nya adalah 180 dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Oke, ya, untuk di kuadran 3 dan kuadran 4 itu nggak ada sudut yang memenuhi karena nilai sin di kuadran 3 dan 4 nilainya negatif. Oke, persamaan yang kedua. Sin x min 3 sama dengan 0, maka kita punya sin x sama dengan 3. Ya. Oke, persamaan yang ini tidak punya solusi. Kenapa? Karena nilai sin paling besar 1.
Jadi kalau sin X sama dengan 3, dia tidak punya solusi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanyalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 37, diketahui bahwa sin X sama dengan 3/5 dan cos Y-nya sama dengan 12/13. Nah, di sini sudut X adalah sudut tumpul, artinya besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat, dan Y adalah sudut lancip. Artinya besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai dari cos X min Y. Nah, oke. Cos dari X min Y ini rumusnya cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Oke. Dari soal yang kita tahu hanyalah nilai sin X dan juga cos Y-nya. Jadi kita masukkan dulu. Oke, setelah kita masukkan, ternyata masih ada nilai-nilai yang belum kita punya. Ya, cos X-nya kita belum tahu, sin Y-nya kita juga belum tahu berapa. Maka akan kita cari ya. Oke, kita mulai dari sudut X dulu. Jadi, X ini adalah sudut tumpul, tadi sudah dikasih tahu di soal. Nah, maka X-nya berada di kuadran 2. Nah, kenapa kita bilang X-nya ada di kuadran 2? Karena di sini nilai sin-nya positif. Karena besar sudutnya lebih besar dari 90 dan nilai sin-nya positif, maka dia di kuadran 2. Oke, kita gambar segitiganya. Ya. Oke. Kalau kita punya sudut X di sini, terus kita tahu sin-nya, kalau sin berarti depan per miring. Berarti kita punya depannya 3, sisi miringnya 5. Ya. Untuk tahu cos-nya, kita butuh sa-nya. Kita butuh sampingnya supaya kita punya samping per miring. Ya. Jadi untuk dapat yang ada di samping ini, kita bisa menggunakan Pythagoras. Atau kalau misalkan ada yang udah hafal triple Pythagoras, ini sebenarnya udah aja B-nya 4 gitu ya. Tapi kita coba lihat perhitungannya. Oke. Jadi B ini akan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang ada di depan sudut lalu diakarkan ya. Sisi miringnya 5 kita kuadratkan lalu dikurangi sisi yang ada di depan sudutnya 3 dikuadratkan jadi 3 kuadrat. Jadi B-nya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadratnya jadi 25, 3 kuadratnya jadi 9, kita punya 25 kurang 9 jadi akar 16. Oke, akar 16 bisa positif atau negatif 4. Ya, yang mana yang akan kita ambil? Yang kita ambil adalah negatif 4. Ya, karena di sini X-nya ada di kuadran 2, berarti nilai cos di kuadran 2 akan negatif. Maka dari itu, panjang sisi yang di samping ini akan negatif. Maka nilai cosnya samping per miring negatif 4/5. Oke, sekarang kita lihat ke sudut Y-nya. Y-nya ini adalah sudut lancip, maka jelas jadi kuadran 1. Lalu diketahui bahwa cos Y-nya sama dengan 12/13. Sekarang kita tinggal mencari nilai sin Y-nya. Ya, kita gambar segitiga lagi. Jadi kita punya sudut Y dan cosnya 12/13. Kalau cos berarti samping per miring. Berarti sampingnya 12 dan sisi miringnya 13. Kita mau mencari panjang sisi yang ada di depannya. Ya, dengan cara yang sama dengan sebelumnya,
kita dapat bahwa A-nya sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadratnya jadi 169, 12 kuadratnya jadi 144. Jadi akar dari 169 dikurang 144 adalah akar 25. Dan akar dari 25 adalah plus minus 5. Oke. Karena Y-nya ada di kuadran 1, maka A-nya sama dengan 5. Karena sin cos tangan yang ada di kuadran 1 nilainya semua positif. Ya. Sehingga kita punya nilai sinnya depan per miring atau demi jadi 5/13. Jadi setelah kita dapat nilai sin Y dan juga cos X-nya, kita tinggal melengkapi persamaan yang ini. Ya. Oke, tadi kita sudah sampai di langkah kedua yang ini. Kita tinggal masukkan cos X dan sin-nya yang udah kita hitung. Nah, kita dapat tadi cos X-nya negatif 4/5 dan sin Y-nya 5/13. Oke, tinggal dikalikan. Jadi kita dapat negatif 4/5 dikali 12/13. 4 kali 12 jadi 48. 5 kali 13, 65. Negatifnya jangan lupa. Negatif kali positif, negatif. Yang ini 3/5 dikali 5/13 jadi 15/65. Karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahin aja. Jadi kita dapat hasilnya negatif 33/65. Oke, soal terakhir. Ya. Oke, ini memang perlu hafalan yang cukup banyak untuk yang trigonometri ini. Ya, supaya memudahkan. Oke, di sini ada penjumlahan sin dan selisih dari sin. Ya. Oke, jadi untuk penjumlahan sin, rumusnya adalah sin A tambah sin B akan sama dengan 2 dikali sin setengah dikali A tambah B. A-nya yang ini, B-nya yang ini. Dikali cos setengah A min B. Untuk rumus sin min sinnya, kita punya 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Ya, jadi kedua rumus ini bisa langsung kita pakai, sehingga kita punya yang sin plus sin. Tadi kita rumusnya punya 2 sin cos. Berarti A-nya kita ganti 81, B-nya 21. Nah, untuk rumus yang bawah, sin min sin rumusnya 2 kali kosin. Berarti di sini A-nya kita ganti 69, B-nya kita ganti 171. Yang ini juga sama. Oke. Kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu. Ya. Oke. Dari sini kita dapat hasil jumlahnya 102, dari sini 60, dari sini 240, dan ini negatif 102. Ya. Kemudian kita kalikan dengan setengah yang ada di depannya. Oke. Jadi kita dapat dari sini jadi 51, setengah kali 60 jadi 30, setengah dari 240 jadi 120, setengah dari negatif 102 jadi negatif 51. Nah, dua yang ini bisa langsung kita coret ya, karena ini bentuknya perkalian. Jadi boleh langsung dicoret. Oke, sekarang kita punya sin 51 kali cos 30 dibagi cos 120 dikali sin negatif 51. Kalau kita lihat di sini, sudut istimewanya hanyalah sudut 30 dan 120. Untuk sudut 51-nya, dia bukan sudut istimewa, jadi agak sulit ya. Tapi, oke, sebelumnya kita ubah dulu. Sin negatif 51 ini, jadi kalau sin negatif A, dia akan negatif dikali sin A. Jadi kalau kita punya sin dari negatif 51, nilainya akan sama dengan negatif dikali sin 51. Ya. Oke, kita pindahin sin 51-nya ke depan. Ini nggak apa-apa ya, karena ini perkalian dan perkaliannya komutatif, artinya nilainya akan sama aja. Oke, berarti sin 51 yang ini, yang di atas dan di bawah bisa kita coret, sehingga menyisakan
Negatif kali cos 30 per cos 120. Cos 30-nya setengah akar 3, cos 120-nya negatif setengah. Ya, berarti tinggal kita hitung, setengahnya kita bagi, negatifnya juga hilang, jadi yang tersisa adalah akar 3. Oke, cukup ya hari ini 3 soal. Nanti lain waktu 3 soal yang lainnya menyusul. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.